Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Smart Breeder Indonesia di channel ini, The Yulianto. Oke, bagaimana keadaan kalian? Semoga tetap keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik. Terkait apa? Terkait bagaimana sih langkah-langkah kita mengecek kondisi kelinci sebelum kita memutuskan untuk menjual kelinci tersebut. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum like, share, dan subscribe channel ini, silahkan like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan juga dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, tentunya bagi kita selaku peternak kelinci adalah momen menjual kelinci kita ataupun bahan breeding kita itu menjadi momen-momen yang sangat kita tunggu selama beberapa bulan. Teman-teman. Tetapi sebelumnya kita harus benar-benar jeli dalam mengecek kelinci kita, terutama kelinci yang kita jual untuk dijadikan bibit kelinci. Nah, oke. Apa sih poin-poin apa yang perlu kita perhatikan dalam mengecek kelinci ini agar si pembeli ataupun customer kita itu merasa puas terhadap kelinci yang dibeli di kandang kita? Oke, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan, antara lain adalah kesehatannya. Kesehatan tentunya kalian sudah paham terkait apakah dia sakit ataupun tidak, dan juga apakah dia sedang mengalami scabies. Nah, scabies ini sebenarnya bukan penyakit yang sangat berbahaya, tetapi juga jika tidak ditangani dengan benar tentunya menjadi penyakit yang berbahaya. Maka dari itu, sebelum kita memutuskan untuk menjual kelinci tersebut, alangkah lebih baiknya kita cek dulu apakah kelinci kita itu sedang mengalami penyakit scabies. Nah, jika mengalami penyakit scabies, itu alangkah lebih baiknya kita sembuhkan dulu. Nah, selain dari kesehatan scabies, tentunya dari kondisi si kelincinya tersebut. Apakah dia memiliki cacat tertentu di bagian tubuhnya, misalkan kakinya kura-kura ataupun testis pada jantan itu hanya ada satu. Karena beberapa kasus jantan itu memang ada yang hanya testisnya memiliki satu ya teman-teman. Dan jika dua kasus ini terjadi, memiliki kaki kura-kura dan juga testis hanya satu pada jantan, nah kelinci ini sebenarnya sangat tidak layak untuk dijadikan kelinci yang kita jual untuk bibit ya teman-teman. Itu masih ataupun sebaiknya kita jual ke kiloan ataupun ke pedagingnya. Nah, lantas apa saja sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk menjual kelincinya? Nah, nanti kita coba belajar sama-sama. Nanti kita ambil salah satu spesimen kelinci yang ada di kandang kita. Nanti kita coba amati, kita pelajari bersama-sama hal apa saja yang perlu kita teliti sebelum kita menjual kelinci tersebut, sehingga ketika kelinci tersebut sampai ke konsumen kita ataupun dibeli ke konsumen kita itu juga merasa puas dengan kelinci yang mereka beli. Oke, sebelumnya nanti kita coba siapkan salah seekor kelinci. Nanti kita coba pelajari apa saja sih yang perlu dicek sebelum kita menjual ataupun memutuskan untuk menjual kelinci tersebut, ataupun sebelum dibawa oleh customer kita. Oke, langsung saja kita siapkan kelincinya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita sudah menyiapkan salah satu spesimen satu ekor kelinci yang ada di kandang kita. Nanti kita coba pelajari hal apa saja yang harus kita teliti ataupun kita melakukan pengecekan sebelum kita memutuskan untuk menjual si kelinci tersebut. Dan juga hal ini sangat penting untuk dilakukan karena untuk melihat apakah kondisi kelinci kita itu sebenarnya layak untuk dijual ataupun tidak, terlebih kalau kita menjualnya sebagai kelinci bibitan ya teman-teman. Oke, langkahnya sangat mudah ya teman-teman, dan kebetulan tadi saya mengambil contohnya adalah ini jenisnya kelinci New Zealand. Terus ini umurnya adalah 2,5 bulan. Nanti kita coba cek apakah kelinci ini layak untuk dijadikan ataupun kita jual untuk kelinci bibitan. Oke, langkah yang pertama tentunya yang paling gampang ataupun yang paling krusial adalah kita mengecek kesehatan. Kesehatan kelinci itu bisa ditandai dengan aktif atau tidaknya si kelinci. Kalau dia aktif di kandang, itu biasanya hampir bisa dipastikan kelinci dalam keadaan optimal. Dan juga kita harus mengecek apakah dia
membawa penyakit skabies, kita bisa dilihat di telinga sini jika dia ada bintik-bintik putih ataupun di kuku sebelah, baik di kaki depan ataupun kaki belakangnya. Jika timbul kerak-kerak putih seperti ini, itu saran saya itu kalian suntik dulu dengan obat seperti Ivermectin ataupun yang lainnya. Dan apabila itu kelincinya itu ketika mau diambil customer, itu kalau menurut saya ataupun saran kami itu sebaiknya kalian suntik dulu dengan obat Ivermectin. Karena apa? Ini sifatnya adalah untuk menjaga-jaga jika kelinci tersebut sebenarnya membawa bakteri penyebab skabies namun belum ada gejalanya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk penyakit skabies. Dan apalagi sih, otomatis kita juga harus melihat bentuk tubuhnya, apakah dia itu ideal atau tidak, apakah memiliki kecacatan, misalkan kaki depannya dia kura-kura. Kalau kura-kura otomatis dia harus kita larikan ke kelinci berdaging ya teman-teman, itu tidak layak untuk kita jadikan kelinci bibitan. Dan juga ada apakah ekornya ini sempurna, maksudnya ekornya sempurna dia tegak ataupun dia turun ataupun dia bengkok. Dan ada juga itu beberapa kasus ekornya itu ada yang hilang ya teman-teman, entah digigit temannya ataupun tidak. Itu saya pernah menemui kasus itu ketika saya beli jantan itu ekornya ada yang potong, namun itu memang dari teman saya itu memang sudah kelinci potong ya teman-teman. Maka sebenarnya dari fisiknya bagus, cuman kelemahannya adalah di ekornya yang tidak sempurna. Nah, selain mengecek seperti ini, kita cek bagian kuping terus bagian kuku. Yang lebih bagus lagi cara pengecekannya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita pegang dulu telinganya, terus kita balik seperti ini. Kalau dia nyaman, nah ini dia posisi nyaman ya teman-teman, dia tidak akan berontak. Tetapi kalau dia tidak nyaman, dia pasti akan berontak ya teman-teman. Nah, tujuan mengecek ini adalah kita mengecek kondisi kukunya dan juga giginya, apakah dia giginya tonggos ataupun tidak. Jika dia giginya itu tonggos, dia jangan pernah dijual untuk kelinci bibitan karena dia akan membawa gen dan biasanya juga akan menurun ke beberapa generasinya. Caranya cukup mudah, kita buka saja ini mulutnya, kita coba cek apakah giginya dia normal ataupun tidak. Jika dia normal, oke, berarti dia sehat. Dan juga kita cek bagian kuku seperti yang saya bilang di awal tadi, apakah dia membawa skabies ataupun tidak. Dan jangan lupa bila jantan kita harus sangat teliti mengecek bagian testisnya, apakah dia mempunyai 2 testis ataupun tidak. Dan jika dia hanya memiliki 1 testis, itu lebih baik ataupun sebaiknya jangan pernah dijual untuk kelinci bibitan. Kita larikan saja ke kelinci berdaging teman-teman. Dan juga di sini juga harus kita teliti apakah dia benar-benar jantan atau betina. Karena beberapa kasus ya teman-teman, itu ada ketika teman-teman membeli itu dirasa itu adalah betina, ternyata ketika sampai rumah dicek itu ternyata jantan ya teman-teman. Nah, beberapa kasus ini sebenarnya terjadi karena kelalaian dari si pemiliknya dan juga dari pembelinya yang kurang jeli ataupun lupa mengecek pada saat membeli. Nah, kurang lebih seperti ini. Ingat, jika dia pegangan nyaman, dia tidak akan berontak. Dia tidak akan berontak ya teman-teman, karena dia merasa nyaman. Nah, kita harus teliti mengeceknya. Oke, kalau sudah dan dirasa kelinci adalah kelinci yang bagus, oke, berarti kelinci kita siap untuk kita jual ke kelinci bibitan. Kalau kelinci berdaging sih itu tidak ada spesifiknya teman-teman, yang penting dia gemuk sudah beres. Kalau kelinci berdaging ataupun maksud saya kelinci bibitan itu memang harus lebih jeli dalam proses seleksinya seperti itu, walaupun kualitasnya juga kualitas yang bukan paling bagus ya teman-teman. Nah, oke, begitulah hal-hal apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan untuk menjual kelinci kita ke customer kita. Ya sudah kita sampaikan, yang perlu diperhatikan adalah kesehatannya, apakah ada kecacatan fisik dalam kelincinya, apakah dia membawa skabies atau tidak, dan juga jangan lupa cek jenis kelaminnya. Oke, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan-wawasan ilmu perkelincian di Indonesia. Dari saya Eko Yulianto di The Yulianto
channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi penting dari channel ini. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.